HP kayaknya belum puas deh buat ngedisrupsi harga pasar laptop thin and light di harga belasan juta. Dia ngerilis lagi Pavilion Plus 14 yang kayak kemarin, tapi yang ini harganya nggak nyampe 12 juta. Dan kalau secara desain, ini Pavilion Plus, ini HP Envy. Kalian bisa bedain nggak? HP Pavilion Plus yang kali ini punya bentuk yang sama dengan yang terakhir kita review. Mulai dari dimensinya, sudut-sudutnya, logonya, sampai build quality-nya pun sama. Pilihan warnanya ada dua yang sekarang, yaitu Natural Silver dan ada Moonlight Blue juga. Sayangnya entah kenapa yang ini nggak bisa dibuka dengan mudah pakai satu tangan. Monitornya juga buat yang ini masih Full HD IPS dengan 67% sRGB. Sangat disayangkan karena hanya dengan 2 juta lagi kita bisa dapat yang udah OLED 120Hz dengan Ryzen 7 ataupun Core i7. Nah, buat keyboardnya ini masih dengan layout yang sama dengan HP Pavilion yang lain. Ada media button di atas, dilengkapi dengan 3 level backlit, dan layout home, page up, page down itu ada di sebelah kanan. Yang gue suka juga dari keyboard HP adalah di caps lock, mute, dan mute mic mereka punya LED indikator sendiri-sendiri. Dan yang gak gue suka paling hanyalah layout arrow button ini. Walaupun memang rapih, tapi gak nyaman aja dipakainya. Touchpadnya juga dibuat luas, bisa dibilang kalau HP kali ini memang benar-benar menghadirkan nuansa premium ke laptop mid-range mereka, jadi nggak hanya sekedar logo aja. Buat konektivitas, di sebelah kanan ada USB Type-C yang support sama DP dan charging, satu Thunderbolt 4 port, satu Full HDMI 2.0, dan satu USB 3.2 Gen 1 Type-A. Sementara di sebelah kiri ada audio combo jack dan 3.2 Gen 1 lagi. Jadi SKU untuk Pavilion Plus 14 ini sebenarnya cukup banyak. Kalau kita sebelumnya review yang Ryzen punya, kali ini kita review yang versi Intelnya, atau lebih tepatnya ini adalah SKU Core i5 1335U. Karena ada juga SKU Core i7 di harga 14 jutaan dengan layar OLED. RAM-nya berkapasitas 16GB LPDDR5, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. SSD-nya berkapasitas 512GB PCIe Gen 4 buat yang Core i5-nya, dan speed-nya juga udah termasuk kenceng. Pavilion Plus yang sekarang buat ngebukanya itu udah gampang banget. Kalian tinggal copot aja 4 sekrupnya dan bisa langsung dibuka. Nggak perlu copot-copot rubber kakinya lagi. Melihat ke skor Cinebench, Core i5 yang ada di sini bisa sebanding dengan Core i7 1355U yang ada di ZenBook S13. Dan ternyata masih nggak terlalu kalah dibanding Ryzen 7 7840U punya Pavilion Plus yang 14 jutaan. Namun entah kenapa konsistensinya nggak terlalu stabil dan bisa jatuh ke skor 900-an. Tapi terlepas dari synthetic benchmark ini, performanya di software produktivitas macam Adobe Premiere Pro juga lumayan bagus. Video tes kami yang H264 bisa dirender kurang dari 3 menit, walaupun yang H265 10-bit ya lumayan lama rendernya. Tapi kita juga nggak menyarankan memakai laptop ini buat Blender. Nah, tapi kalau buat gaming gimana? Saat kita tes, sebenarnya game-game ringan kayak Dota 2 atau Evil Genius 2 itu bisa lancar dimainin di settingan mentok kiri. Namun entah kenapa, game MiHoYo macam Honkai Star Rail atau Genshin Impact itu mengalami frame drop di laptop ini. Lalu beralih ke heat management, sebenarnya laptop ini udah bagus banget ya. Sistem pendinginannya ada 2 fan walaupun hanya menggunakan satu heat pipe aja. Suhu CPU-nya mentok memang di 88 derajat, namun stabilnya ada di sekitar 78 sampai 80 derajat Celcius. Suhu surface-nya juga untungnya nggak ada yang sampai 40 derajat saat stress test, paling hanya mentok di 38,5, itu pun di daerah backspace aja. Jadi sebagai sebuah laptop thin and light di harga 12 jutaan, Pavilion Plus ini udah kayak macam ultrabook kelas atas lah. Keyboardnya lumayan empuk, touchpadnya luas, dan speakernya juga jernih, bahkan saat 100% volume. Koneksinya sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3, jadi sudah support dengan Bluetooth LE audio. Baterainya punya kapasitas yang cukup kecil, yaitu di 51 Wh, namun ternyata lumayan tahan lama karena efisiensi Core i5-nya. Yang kita suka juga dari laptop ini adalah chargingnya sudah pakai USB-C, alias bisa ditukar-tukar chargernya dengan yang third party kalau lagi kemana-mana. Dan salah satu dari USB-C-nya ini udah Thunderbolt pula. Jadi kurang lebih ini lumayan perfect lah, hanya kurang di layar aja.
Buat kualitas kameranya ini udah bagus banget, di harga 12 jutaan dia udah mempunyai 5 megapiksel kamera, dan juga dia udah ada privacy shutter, terus juga udah support dengan Windows Hello, jadi bisa biometric sign in. Dan kalau pakai lighting yang proper dia akan seperti ini, konkolnya bagus banget kan. Dan kualitas mikrofonnya juga lumayan oke ya menurut kita. Jadi untuk harganya ini udah bagus banget. Jadi untuk sebuah laptop thin and light di harga 11-12 juta, HP Pavilion 14 yang Core i5 ini adalah salah satu yang recommended juga sebenarnya buat dibeli. Karena kalau kita lihat tadi, performanya lumayan bagus, terus juga portabilitasnya oke, ketahanan baterainya lumayan panjang, terus juga pengalaman keyboard, touchpad, dan juga speakernya bagus, webcamnya juga nice banget, 5 megapiksel gitu kan, di harga segini, ada Thunderbolt 4 pula. Jadi ya salah satu yang fungsionalitas itu banyak di harga segini. Yang kita sayangin ya cuman layarnya itu tadi aja. Kenapa nggak at least 100% sRGB gitu di harga segini? Karena kita lihat aja saingan-saingannya seperti Lenovo Slim 5 atau VivoBook Series. Di 12 jutaan mereka bahkan udah pada pakai OLED semua. Paling kalau misalnya kalian memang mau Pavilion Plus 14 yang pakai OLED, ada juga SKU Core i7-nya yang udah pakai OLED, variable refresh rate pula sampai 120 Hz, dan harganya cuman beda 2 juta dari yang ini. Kedengeran agak nanggung ya jadinya. Dan kalau misalnya kita ngomongin logonya ya, gue yakin sih pasti orang-orang seneng gitu beli laptop harga 12 juta dapat HP yang premium begini. Dan udah dapat 2 years accidental damage protection pula, dan Office Home and Student 2021 juga dapat. Ya udah pakai paket lengkapnya HP yang mewah lah. Tapi ini akan menjadi backlash juga ke user-user yang akan membeli Envy dan juga Spectre lineup, yang dimana mereka jadi kehilangan nilai mewahnya gitu. Ya paling itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang HP Pavilion Plus 14 yang kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.